semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enaknya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bomenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Assalamualaikum mau dibuang, mau diganti sama sampurasun, saudara. Saya tanya, terima atau tolak? Terima atau tolak? Terima atau tolak? Takbir. Ada apa sebetulnya di Purwakarta? Mau tahu? Mau tahu? Padahal Cikampek Purwakarta tetangga. Tetangga. Caket-caket. Kalau saya dari Jakarta, dari Bogor kan jauh, betul? Tapi kita ngikuti perkembangan, saudara. Jadi sebelum kita cerita Sampurasun, dalam 8 tahun terakhir ini terjadi perubahan drastis di Purwakarta, saudara. Bapak Ibu yang saya cinta, selama ratusan tahun Purwakarta itu menjadi kebanggaan orang Sunda, saudara. Kenapa? Sebab Purwakarta itu identik dengan Islam. Gudangnya kiai, gudangnya ajengan, gudangnya pesantren, gudangnya santri. Saking banyaknya majelis zikir, saking banyaknya santri, saking banyak zikir di rumah-rumah, sampai-sampai Purwakarta disebut kota tasbih, saudara. Satu-satunya kota di seluruh Indonesia yang dijuluki kota tasbih, yaitu kota Purwakarta. Bagus tidak? Bagus tidak? Bagus tidak? Siapa yang nggak kenal Purwakarta, saudara? Dulu di sana ada Mamat Sempur, saudara. Banyak ajengan-ajengan Jawa Barat belajar ke sana. Itu baru yang terakhir, minal mutaakhirin, saudara. Belum ulama-ulama sebelumnya, saudara. Berapa banyak ajengan di Banten, berapa banyak ajengan di Pasundan, berapa banyak ajengan di Tataran Sunda, saudara. Rame-rame menuntut ilmu di Purwakarta. Maka itu saya tanya, bangga tidak punya Purwakarta? Bangga tidak punya Purwakarta? Takbir. Datang nih makhluk namanya Dedi. Bukan emang benar makhluk. Makhluk bukan. Makhluk bukan. Makhluknya ini makhluk lu. Datang nih makhluk jadi bupati di Purwakarta, saudara. Dia ubah Purwakarta. Dia bikin di setiap pelosok kota patung, saudara. Patung-patung masa lalu, patung-patung yang dulu disembah oleh masyarakat masa lalu, saudara. Bukan itu saja, saudara. Anda masuk di pintu tol, saudara, Jatiluhur atau Ganeyasana, saudara, itu sudah ada patung dasa muka. Itu patung iblis. Dasa muka itu 10 muka. 2 muka aja jelek, apalagi 10. Betul? Saya mau tanya, ada orang dibilang begini, tuh muka 2 tuh, ayo bagus apa jelek? Bagus apa jelek? Muka 2 aja udah jelek, muka 10 apalagi? Dia pajang di tengah kota, saudara. Belakangan, saudara, dia buat hampir 60 patung Hindu Bali, saudara. Dan dia mengatakan ini adat Sunda. Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, adat orang Sunda identik dengan syariat Islam, betul? Saya mau tanya semua saudara, patung adat Sunda bukan? Kemusyrikan adat Sunda bukan? Takbir. Enaknya pakai ngomongnya adat Sunda, pala lu bomenyan. Ngomong jangan menghina orang Sunda, betul? Orang Sunda itu identik dengan Islam, betul? Orang Sunda itu cinta kepada ulama dan ajengan, betul? Orang Sunda itu siap mati buat Allah dan Rasulnya, betul? Patung bukan adat Sunda, kemusyrikan bukan adat Sunda, betul? Takbir. Dia bikin patung. Bahkan saudara, dia buat program dari APBD untuk membuat 1000 patung se-Purwakarta, saudara. Dari kota tasbih mau diubah menjadi kota patung. Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Terima atau tolak? Biarkan atau lawan? Takbir. Nggak sampai di situ, saudara. Yang kedua, pohon-pohon di jalanan semua, saudara,
dipakein kain poleng saudara. Kalau pakai kain putih saya tidak protes, kalau pakai kain batik saya nggak protes, tapi kalau pakai kain poleng ini ada persoalan. Kain poleng itu adalah kain ritual Hindu Bali, hitam putih kotak-kotak. Kenapa mesti pakai kain Hindu Bali? Kenapa bukan kain batik Sunda? Betul? Sunda juga punya kain batik khas, betul tidak? Betul tidak? Katanya orang Sunda, katanya mau bela adat Sunda, ternyata adat Bali yang dibawa ke Purwakarta. Kurang ajar tidak? Semua dipakai kain poleng. Itu di Bali. Orang Bali punya keyakinan setiap pohon itu kayak dedemitna. Nah, supaya dedemitnya ini jinak dipakein kain poleng. Saya mau tanya saudara, sesat tidak? Syirik tidak? Khurafat tidak? Takhayul tidak? Itu ajaran Islam bukan? Itu yang kedua. Yang ketiga, nggak sampai di situ saudara. Saya mau tanya sama orang Cikampek Kerawang, tahu bebegik? Tahu bebegik? Bebegik tempatnya di mana? Buat nakut-nakutin apa? Buat nakut-nakutin burung, betul? Jadi petani-petani itu pintar. Bagaimana supaya burung pada lari? Mereka taruh bebegik saudara, yaitu patung orang-orangan yang dibuat dari alang-alang saudara. Nah, burung ini kan nggak punya akal, dia nggak bisa bedain mana petani mana alang-alang saudara. Nah, dibohong itu sama petani supaya panennya bagus, nggak dirusak sama burung. Bagus tidak? Saya tanya, kalau begitu petani pintar tidak? Cerdas tidak? Bagus tidak? Berarti bebegik ditaruh di tengah sawah buat nakutin burung, boleh tidak? Boleh saudara, nggak apa-apa. Di Purwakarta lain lagi saudara. Setiap RT, setiap RW, setiap kepala desa diwajibkan untuk pasang, yaitu patung bebegik raksasa, dipakai kain putih, ditaruh sesajen di setiap gapura gang Purwakarta saudara. Kurang ajar tidak? Jadi bebegik yang di Jawa Barat untuk di tengah sawah, di Purwakarta ditaruh di tengah kotak, dijadikan dewa saudara. Nah, saya mau tanya, itu adat Sunda bukan? Adat Sunda bukan? Patung adat Sunda bukan? Musyrik adat Sunda bukan? Khurafat adat Sunda bukan? Takbir! Masya Allah, kira-kira jelas gak? Yang keempat, nggak sampai di situ. Dia minta sama PLN Purwakarta supaya setiap malam bulan purnama listrik dipadamkan saudara, dari jam 6 sore sampai jam 9 malam. Untuk apa? Supaya masyarakat Purwakarta mendapatkan berkah dewa bulan purnama. Ngawur tidak? Sesat tidak? Musyrik tidak? Saya mau tanya orang Sunda saudara, nyembah bulan atau nyembah Allah? Nyembah bulan atau nyembah Allah? Tuhannya orang Sunda bulan atau Allah? Yakin? Jadi apa yang dilakukan Bupati Purwakarta? Ngawur tidak? Sesat tidak? Menghina Islam, menghina agama, merusak adat budaya Sunda. Betul? Takbir! Insya Allah. Udah berapa tuh? Yang kelima. Apalagi yang kelima saudara, beberapa waktu yang lalu saat ulang tahun kota Purwakarta, ini Bupati bikin kereta kencana, dibawa keliling Purwakarta. Apa dia bilang? Kereta kencana ini sebagai mas kawinnya dengan Nyi Roro Kidul. Ngimpi kali ya. Ini saya mau tanya, gelo apa enggak? Waras sampai gelo? Waras sampai gelo? Iya mah gelo. Ngaku kawin Nyi Roro Kidul. Iya. Ini dia ingus kucing.